Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sabar dan salat sebagai penolongmu. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah 153, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah menyerumu dengan tanda keimanan, memerintahkanmu untuk menjadikan sabar dan salat sebagai penolongmu dalam menghadapi berbagai hal yang rumit dan menunaikan perintah-perintah syariat sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat yang lain. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Dikhususkannya penyebutan salat, bukan ibadah-ibadah lainnya, pada ayat ini dimaksudkan sebagai isyarat bahwa kedudukan daripada salat adalah kedudukan yang agung. Bahkan Rasulullah SAW saat ditimpa musibah, beliau bergegas mengerjakan salat. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diberitahu kematian saudaranya Qutsam. Saat itu Ibnu Abbas sedang berada dalam perjalanan. Maka ia pun diminta pulang dan berkata, semoga Allah menutupi aibnya, memberikan pertolongan dan pahala. Lalu ia menepi untuk mengerjakan salat dan kemudian meneruskan perjalanannya seraya membaca ayat yang berbunyi, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Surah Al-Baqarah ayat 45. Diriwayatkan pula bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Abu Hurairah mengeluh perutnya sakit. Yang sakit ketika itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk salat. Karena di dalam salat itu terdapat penyembuhan dan terdapat juga obat dalam salat itu. Arti sabar secara literal adalah mencegah dan menahan diri. Jadi jika dikatakan sabar dalam menghadapi musibah, maka maksudnya adalah menahan diri dari sedih dan jengkel. Sabar dalam menghadapi rasa sakit berarti menjaga lidah untuk tidak mengeluh atau mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Sedangkan sabar ketika kehilangan sesuatu yang dicintai berarti menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena pada masyarakat jahiliyah dulu, ketika dia ditimpa oleh musibah, kadang-kadang dia merobek-robek bajunya, kadang-kadang dia menampar-nampar pipinya, dan cara-cara ini yang memang tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Islam. Adapun lawan dari sabar adalah sedih, sebagaimana ungkapan penghuni neraka yang dikutip di dalam Al-Quran. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Al-Quran surat Ibrahim ayat 21. Para ulama pun, ahli zuhud pun memberikan definisi yang beragam mengenai sabar ini. Zunnun al-Mashri rahimahullah mendefinisikan sabar sebagai berikut. Sabar yaitu menjauhkan diri dari pelanggaran, tenang ketika menghadapi musibah, dan mengedepankan kekayaan jiwa di saat kefakiran menyelimuti seluruh aspek kehidupan. Ibnu Atta berpendapat tentang sabar adalah senantiasa menjaga etika yang baik dalam menghadapi cobaan. Ada pula yang mendefinisikan sabar dengan meleburkan diri dalam cobaan atau musibah tanpa menunjukkan kesedihan ataupun keluhan. Amr bin Utsman berpendapat bahwa sabar adalah tetap berpegang kepada ajaran Allah dan menerima cobaannya dengan penuh sukacita dan permohonan. Kemudian Yahya bin Al-Yaman mengartikan sabar tidak mengharapkan kondisi lain kecuali apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Rida terhadap segala takdir dari Allah, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Begitu pula As-Sa'bi mengutip pendapat Ali radhiyallahu anhu tentang definisi daripada sabar sebagai berikut. Kedudukan sabar dalam keimanan bagaikan kedudukan kepala dalam tubuh manusia. Begitu pula At-Tabari, mufassir, dia berkata, pendapat Ali radhiyallahu anhu dapat dibenarkan, katanya, karena keimanan adalah menyatakan dengan hati, mengakui dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Barang siapa yang tidak bersabar dalam beramal dengan anggota tubuhnya, maka ia tidak berhak memperoleh keimanan. Sabar dalam mengamalkan syariat-syariat agama itu bagaikan kepala bagi tubuh manusia, yang mana tidak akan sempurna suatu tubuh tanpa adanya kepala. Sabar adalah termasuk moral daripada Al-Quranul Karim. Sabar adalah hiasan para wali dan keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri khas orang-orang yang mulia dan sifat dari para nabi itulah dia sabar. Berbagai macam manusia yang mulia telah mengaplikasikan sabar ini. Demikian pula dengan para nabi dan rasul. Allah telah menjanjikan surga dan keselamatan dari api neraka bagi orang-orang yang bersabar melalui firman-Nya yang berbunyi, sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 111. Lalu renungkanlah pahala agung yang akan diterima di surga
dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas sofa. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dinginnya salju. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan mereka memetiknya semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu diberi minuman segelas, minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan dengan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka dengan mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai sutra yang halus, yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan. Demikian surat Al-Insan ayat 12 sampai 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyampaikan 3 kabar gembira ditujukan kepada orang-orang yang bersabar. Di dalamnya terdapat kebahagiaan di dunia dan seisinya setelah manusia mengarungi berbagai macam cobaan. Hal itu ditegaskan dengan penggunaan lam al-qasam dan nun at-taukid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Dan sesungguhnya akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun cobaan yang dimaksud dalam ayat ini mencakup seluruh cobaan secara umum, meliputi cobaan rasa takut yang menimpa hati, yang menimpa rasa lapar, yang menimpa perut, kekurangan harta, kematian jiwa, dan membusuknya buah-buahan. Di antara kasih sayang dan rahmat Allah di sini adalah Ia menciptakan cobaan yang berupa rasa takut, yang berupa rasa lapar, yang berupa kekurangan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan 3 kabar gembira itu? Ketiga kabar gembira itu adalah berkat rahmat dan petunjuk. Allah menjadikan sabar dan takwa sebagai pengantar kepada kemuliaan di bumi. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Surat Yusuf ayat 90. Selain itu, Allah juga mengaitkan keberuntungan dengan sabar dan takwa. Hai orang-orang yang beriman,
bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi makhluknya menjadi dua bagian, yaitu ada golongan kanan dan ada golongan yang pesimis. Adapun yang dimaksud dengan golongan kanan adalah orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka itulah golongan kanan. Al-Balad ayat 17 sampai dengan 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan ampunan pahala dengan amal saleh dan sabar dalam menjalankan amal soleh tersebut, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal soleh. Mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Surat Hud ayat 11. Al-Alama Al-Fairuz Abadi berkata, ujian Allah kepada hambanya terkadang dengan kebahagiaan supaya mereka bersyukur, terkadang dengan bencana Allah berikan supaya mereka itu bersabar. Jadi bahagia dan sengsara itu seluruhnya merupakan cobaan. Kesengsaraan merupakan untuk bersabar, dan kebahagiaan mengharuskan untuk bersyukur. Bersabar dan menjalankannya lebih mudah daripada bersyukur. Maka dari itu, kebahagiaan merupakan cobaan yang paling besar. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang dilapangkan baginya kehidupan dunia, sedang dia tidak mengetahui bahwa dia sedang diuji oleh Allah, maka ia termasuk orang yang bodoh akalnya. Demikian Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kami akan mengujimu dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi kebahagiaan hidup diperoleh dengan kesabaran, dan derajat yang tinggi diperoleh dengan rasa syukur. Tiada kesuksesan dan keberuntungan di dunia ini dan akhirat kecuali dengan kesabaran. Ketahuilah bahwa semakin kamu bersabar, berarti semakin mendekat kamu kepada Tuhan. Semakin kamu mendekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin menambah cobaan kepadamu. Mengapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengujimu? Ini dikarenakan Ia ingin memilih dan membedakan orang-orang yang sungguh-sungguh bersabar. Allah Subhanahu berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami menguji orang-orang yang sebelum mereka, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3.
Di antara para nabi, ada yang diuji dengan kutu, sehingga kutu itu membunuhnya. Ada pula yang diuji dengan kefakiran, sehingga ia sangat fakir sekali. Akan tetapi mereka senantiasa bersuka cita dengan ujian tersebut, sebagaimana mereka bersuka cita saat memperoleh kesenangan. Mereka bersuka cita menghadapi ujian, sebagaimana mereka bersuka cita memperoleh kesenangan. Tahukah Anda mengapa hal itu bisa terjadi? Karena bagi mereka ujian justru menjadi proses peningkatan derajat dan pengantar mereka menuju derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Jika aku menguji hambaku, lalu mereka justru memujiku dan bersabar atas cobaan yang menimpa mereka, maka ia akan bangkit dari tempat tidurnya bagaikan hari ketika ia pertama kali dilahirkan dari rahim ibunya, dalam keadaan bersih dari segala dosa dan kesalahan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para penjaganya, "Sesungguhnya aku telah mengikat hambaku ini dengan mengujinya, maka berikanlah balasan yang baik yang kalian belum pernah melimpahkan kepadanya ketika ia masih dalam keadaan sehat." Demikian luar biasanya Allah memberikan balasan kepada hamba-hamba Allah yang sabar. Terima kasih.